Baik teman-teman, ini adalah video yang ketiga ya dari materi update. Baik, di video pertama ya, yang bagian introduction itu bahwa di halaman home itu ada 6 item ya, ada all quotes, kategori, author, kemudian favorit, ada kayak apa tadi ya? Profile gitu kan. Kemudian ada more apps gitu. Nah, ini kita fokus di bagian main activity atau bisa kita sebut di sini adalah home-nya gitu ya. Nah, di home ini ya nanti kita akan buat itu sebuah animasinya gitu ya. Nah, di sini kita actionnya itu ke fragment ya, fragment activity. Nah, berhubung di demo yang sudah saya tampilkan itu ada animasinya, maka kita implementnya ke animasi di sini ya, animation dot animation listener ya. Dan jangan lupa di sini saya mau memberi apa namanya ini on click listener ya. Sorry, on click on listener. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini itu ada error. Kenapa? Karena kita harus mengimplementasikan dulu yang baru kita extend dan implement gitu kan ini kan. Tinggal kita klik saja di bagian ini biasanya ada nah ini ya icon lampu merah seperti ini. Klik implement method ya. Nah, otomatis sudah terblok seperti ini dari Android, tinggal kita klik OK. Tapi jika kalian ingin menambahkan on pointer capture, silakan ditambahkan. Ya, di sini saya klik defaultnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Maka masalah sudah selesai ya di sini, sudah nggak ada error lagi. Nah, di sini saya ingin menambahkan beberapa variabel ya. Di sini saya menggunakan private saja biar datanya lebih aman ya. Toolbar, saya di sini pakai toolbar yang ada dua ya toolbar ya di sini teman-teman. Ada toolbar yang apa nih? Satu app kompat sama yang ini Android widget. Ya saya pilih yang ini nih, biasanya yang pakai ini. Oke, toolbar ya. Kemudian di toolbar kita bisa panggil yaitu fragment. Fragment ya. Nanti ini untuk eh, ganti screen-nya ya. Bisa dikatakan mengganti screen-nya gitu. Fragment dan di sini nanti saya mau custom button ya. Saya mau buat kelas nanti namanya square button ya. Nah, square button ini nanti kita buat ini adalah button ya. Nanti kita custom nih ya. Ini nanti button kita buat kelas ini nanti ya. Di sini ada namanya button satu, button 2, button 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini 6. Ups, 6. Ya. Nah, jadi ini sesuai item yang ada di home-nya itu. Ya. Paham ya? Next. Nah, kemudian di sini kita panggil animation ya. Nah, di sini saya mau ngasih animation ketika diklik itu ada kayak zoom in, zoom out gitu kan. Nah, di sini kita buat di sini pakai animation. Animation zoom in dan out. Sorry. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kasih indeksnya ya. Ini adalah button index. Ketika buttonnya diklik, ya kita mulai dari button pertama. Ya, nanti ada 6 button ya. Nanti ada 6 button. Saya pakai integer karena nanti berdata integer itu kan cocok dengan yang ini ya, angka seperti itu. Nah, di sini kita kasih handle ya, handle. Final handle. Oke, ya. Ini handle yang untuk button pertama ya. Fungsinya untuk menghandle. Kita bisa menggunakan ini ketika item lah ya, itemnya diklik ya, kita bisa mengasih handle-nya ya untuk menghandle intinya ya. Baik, final sorry handle. Nanti di handle ini teman-teman kita juga bisa menambahkan durasi atau time gitu ya. Time-nya itu mau di set berapa gitu pakai handle ini. Next, new handle. Mungkin saya copy paste saja ini biar cepat. Copy.
4, 5, 6. Nah, tinggal ini kita replace aja ya, tinggal di replace, diganti 4, 5, 6 ya. Nah, sampai sini. Kemudian ini kan indeksnya udah ya, indeksnya kan sudah kita buat kayak untuk mengenalinya ya, dimulai dari satu tuh, button indeksnya. Ketika diklik, klik, 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 itu berpindah-pindah gitu. Ya, ini indeks untuk mengenalinya saja dulu. Ya. Nah, nanti di sini, nanti ini kan kita panggil juga di bawah-bawahnya sini ya. Ini adalah membuat variabel-variabel yang akan kita gunakan ini ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi integer ya, integer button index ya. Button index 1 misalkan ya. Button index 1 yaitu 1 ya, seperti ini. Button index kita buat menjadi 6, 4, 5, 6 ya. Ini 2, item ketiga 4, 5, dan ini 6 ya. Dan jangan lupa ini juga setting 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Dan kita buat lagi di sini variabel yang akan kita gunakan, yaitu berupa fitur untuk bookmark ya. Bookmark. Oke, di sini kita pakai yaitu string. Final string ya. Kita kasih namanya is bookmark ya, is bookmark. Kemudian di sini kita kasih isi is bookmark. Oke. Ya. Nanti kan di sini nanti ada fitur bookmarknya juga, maka kita kasih dulu. Ya. Final string. Ya, ini adalah kategori ID. Kategori ID. Ya, kategori ID. Kemudian di sini final string. Di sini ada namanya shared preference ya. Preference name. Seperti itu ya. Nah, shared preference ini kita kasih preference. Oke. Nah, jadi shared preference itu untuk menyimpan value sementara di Android kita. Selama masih ada aplikasinya atau aplikasinya masih diinstal, maka dia nilai yang didapatkan dan di-store ke shared preference itu masih tetap di situ. Nah, ketika aplikasinya di-uninstall, maka hilang. Ya. Kita bisa katakan ini kayak database sementara gitu di aplikasi. Ya. Baik. Nah, di sini saya mau ngasih bundle. Nah, bundle ini fungsinya buat apa? Nah, fungsi dari bundle ini kita bisa mengambil value kayak string, integer, kemudian kayak float, boolean itu ya. Nah, ini nanti akan bisa digunakan dengan kayak disambungkan ya, digabungkan antara preference ini dengan bundle ini ya. Jadi bundle ini ketika diklik ya, biar lebih jelas ya. Di sini kita lihat nih. Bundle, coba kita lihat. Intinya banyak di sini. Kurang tahu di baris berapanya ya. Intinya bisa kalian cari-cari saja, atau enggak kalian masuk website resminya dari Android ini ya. Di sini intinya bundle ini dia akan bisa menampung kayak string, integer ya, kemudian akan dilempar value-nya ya ke preference, shared preference, dan akan disimpan sementara di preference itu ya. Misalkan gini, saya login pakai aplikasi Udemy ya. Nah, ketika kita login ya, kita login, kemudian kita keluar, kita login, kemudian aplikasi kita close. Ketika kita masuk lagi, maka kita tidak usah login lagi, karena data yang sudah kita inputkan itu sudah disimpan di situ ya, pakai shared preference. Tapi ketika aplikasinya di uninstall, kita buka lagi, kita install lagi ya, di uninstall, kemudian install lagi, kita masuk lagi, maka harus mengisi lagi ya password sama
username-nya. Nah, itu fungsi dari preference itu. Ya, semoga dapat dipahami ya. Baik. Dan yang terakhir di sini adalah integer ya. Nah, di sini integernya saya pakai array ya. Ini adalah time frame. Oke, seperti ini. Nah, time frame ini nanti akan kita berikan akses atau berikan aksi kepada si masing-masing item ya. Time frame-nya itu seperti ini. Misalkan ketika diklik itemnya, dia akan mengeload data dari internet ya. Kalau misalnya datanya belum terload, apa mungkin jaringannya gagal atau sebagainya, maka dia akan menyesuaikan time frame-nya itu ya, seperti itu. Baik ya, sampai sini kita sudah selesai membuat yaitu beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan ya. Nah, mungkin ya teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin ada grup ya, grup WA atau Telegram, nanti kita diskusi di situ saja. Yang mungkin kalau di Udemy agak ribet sedikit, maka nanti bisa di WA ataupun di Telegram itu. Baik, ya semoga dapat dipahami, dan nanti di video selanjutnya kita buat dulu square button ya, karena ini penting ya. Nanti jika ini sudah dibuat, nanti kita terusin lagi di sini ya, biar ini errornya hilang. Baik, semoga dapat dipahami. Kita lanjut di video selanjutnya.